Aldo tuh orangnya gimana ya, dia romantis. Jadi kalau ibu di dapur, tiba-tiba ibu nggak tahu dia di belakang tuh udah meluk mama, ngomong kain, jadi situlah rasanya kangen gitu ya, kangen dengan momen-momen itu. Ya, Batam Insight dari Swim Talk juga masih dengan sisi lain dari kepergian Aldo Yonaldo Farisma. Kali ini satu peninggalan dia juga adalah homestay-nya. Seperti apa homestay yang ditinggalin Aldo? Ayo. Nah, ini adalah ruangan tamu yang diperuntukkan untuk tetamu yang menyewa, yang diplot oleh Aldo homestay-nya. Ini cukup luas dan pemilihan furniture juga bagus ya Aldo, dengan lightingnya serta LED TV-nya. Siapa di dalamnya juga kita lihat dari paduan keramiknya juga sampai ke plafon. Ya, lanjut. Ya, nah ini dia cara mensiasati dia, langsung pakai kaca untuk lebih suasana agak lebih lebar lagi. Ini tempat makan sama kulkasnya, pantry-nya. Ini sama kayak kita berada di apartemen atau hotel. Ketika kita mau masak di sini, disuguhkan ke meja makan, ya kita menikmati. Dan ini Anda lihat ini kamar mandinya persis sama kalau kita masuk ke apartemen tipe-tipe studio, karena dia ada dua room, satu master room dan juga ada dua untuk couple. Ini masternya, coba kita lihat, ini luar biasa sekali. Inilah suasana di sini dibuat sama si Aldo. Jadi kalau kita nginep nggak perlu jauh-jauh ke hotel sih sebenarnya. Ini padat hunian kawasan di Bengkong Sadai. Kita lihat ke kamar mandinya. Ya, ini pemilihan furniture mereka bagus, ada air panas, air dingin dia juga, persis seperti di hotel lain seperti itu. Ada bathtub juga, ada yang shower, tinggal pilih seperti apa. Oke, dan inilah yang kadang dia lihat Anda ingin nyewa, tak perlu jauh-jauh, katanya di homestay Aldo aja. Ini dia yang diperuntukkan untuk orang tuanya nanti yang akan mengelola dari almarhum Aldo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam Insight, sumber inspirasi kali ini dengan Swim Talk ya. Kali ini kita telah melewati 40 hari pasca meninggalnya presenter dan juga host. Bagi masyarakat Batam pasti penasaran siapakah dia. Dia adalah Aldo Yonaldo Farisma, dan saya langsung ketemu dengan ibu beliau yang kalau kita lihat ini 11-12 deh. Kalau ada Aldo pasti ada ibunya, mamanya panggil seperti itu, Mama Yalmi. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Dipanggil Ibu atau Mama? Mama Aldo ya. Oke. Ma, hingga hari ini Mas, saya merasa tuh Aldo tuh masih ada gitu. Sama aja, Mama juga gitu, rasanya tuh Aldo tuh memang masih ada di rumah. Terus menganggap tuh dia keluar, dia kan sering keluar negeri, dia keluar daerah. Jadi perasaan tuh memang ada di rumah, cuman ya kita harus tahu takdir, karena semua itu kan Allah yang punya. Jadi apapun yang kita ada sekarang ini, kalau memang harus diambil, itu harus ikhlas. Jadi Mama sama Aldo tuh memang kalau dibilang apa ya, dua dalam satu. Istilahnya di mana ada Aldo, ada acara pun Mama sering dibawa, ya kan. Terus kemana-mana Mama sering dibawa. Jadi yang paling berat itu kemarin malam tahun baru. Itu paling berat sekali, karena setiap malam tahun baru tuh kami sekeluarga mendampingi dia ke
salah satu resort Ya. di Batam, atau salah satu hotel di Batam, atau salah satu tempat hiburan di Batam. Jadi atau di Tanjung Pinang, karena setiap malam tahun baru tuh ya itulah momen-momen kita apa dengan dia. Benar. Jadi rasa kehilangan itu pasti, Ya. tapi mama harus ikhlas, karena apapun yang ada kita punya, ini semua punya Allah. Benar. Jadi kita harus kembalikan, memang itulah dasar agama kita ya kan, harus ikhlas. Benar. Ikhlas. Jadi dengan ikhlas itu ya kita sering kirim doa. Tapi ada nggak Ibu ngerasa seperti gini, dari awal perkembangan Aldo, ada niat dari seorang ibu, Aldo ini mau dijadiin apa sih kira-kira dulunya dari awal? Ibu kan ini anak pertama bagi Iya. Ibu ya, seperti apa cerita? Kalau Aldo itu memang nggak pernah dipersiapkan untuk jadi apa. Cuman waktu SD itu udah kelihatan bakat untuk jadi presenter. Oh. Jadi dari SD itu sudah dulu kan kaset itu kecil, ada tip yang kecil itu. Iya. Dia suka ngumpulin teman-temannya, terus dia wawancara. Oh. Dia wawancara temennya satu-satu, kemudian direkam. Jadi kayak reporter. Nah, gitu setelah ya. direkam nanti dia nyalakan lagi, didengerin lagi sama temannya. Itu udah dari SD udah kelihatan seperti Pernah itu. Ibu, Mama langsung ngobrol, Aldo mau jadi ini ya kira-kira gitu. Pernah diskusi nggak? Nggak pernah sih, cuman kalau kelihatan bakat yang betul-betul kan udah SMP. Nah, kalau udah SMP kan udah mulai bergabung ke Bintang TV, ya kan. Ya. Kalau dari SD itu bakatnya memang kayak ke presenter tuh udah dari SD, karena dari cara ngomongnya, dari apanya gitu, keluarnya tuh lancar, cepet Benar. gitu. Jadi kelihatannya dari situ. Memang kami nggak pernah persiapkan dia dari Coba waktu hamil Aldo waktu itu Ibu mungkin lu suka ngobrol, siapa yang ditirunya kira-kira? nggak ada. Kayaknya lagi hamil tuh nggak pernah kepikiran presenter siapa gitu, nggak pernah. Tapi Baik. memang bakat. Bu, ini kan Aldo ini udah bagian lah dari masyarakat Batam. Setiap ada momen pasti recommended Aldo deh, Aldo gitu. Terpas dari Aldo loh, profile, senang bergaul, gampang masuk ke satu kumpulan gitu loh. Ada apa dengan Aldo ini? Kira-kira Ibu merasa seperti apa? Apa keinginan seorang Aldo yang paling Ibu bisa ingin wujudkan? Mungkin di Spring Talk ini Ibu bisa cerita. Aldo tuh dari dulu udah bilang Aldo mau jadi pegawai negeri, nggak mau, ya kan? Ya, pernah. Karena dia pikir kerja itu untuk cari uang. Jadi kalau sudah menghasilkan uang berarti untuk apa jadi misalnya ya jadi PNS gitu, kayak orang tuanya nggak mau. Jadi dia itu ingin kerja itu yang enjoy, tidak ada tekanan dari satu pihak. Jadi dia kerja tuh sesuai hati. Oh, Jadi kalau di presenter kayaknya dia memang di situ minat dia tidak ada, maksudnya tidak harus ini, tidak harus itu. Memang kerjanya kan tidak tiap hari, cuman mungkin dilihat di situ peluang dia besar, ya. sehingga dia bisa beli ini, bisa beli itu, kemudian bisa bangun homestay juga, bisa segala macam lah dia berinvestasi di situ. Baik. Ibadah si Aldo saya pikir ini Bu, kami lihat dia sholat haji gitu. Ada firasat-firasat apa Ibu lihat dari awal mungkin Aldo sakit kira-kira seperti apa? Mungkin bisa Ibu share lah ke kami seperti apa sih? Tiba-tiba kami kan terkejut saja ketika di grup banyak ucapan innalillahi. Seperti apa awal kejadiannya? Itu Lebaran tahun kemarin ya. Oke. Nah, mulai kelihatannya itu Lebaran tahun kemarin dia masih sholat itu, masih sholat. Kemudian adiknya cerita waktu sholat itu dia sudah mulai kayak apa ya, kegeser gitu, maksudnya Udah oyong udah ya? oyong. Jadi pas pulang panas badannya kan, jadi udah kami suruh istirahat. Kemudian cepat kami tinggalkan karena kami ziarah kubur kan, kubur neneknya. Kemudian setelah itu
nggak ada perkembangan, kami larikan ke rumah sakit. Setelah di sana rupanya dehidrasi. Dehidrasi sempat ada dirawat 4 hari. 4 hari lah keluar. Udah biasa lagi. Udah biasa lagi, dia beraktivitas lagi seperti biasa lagi kan. Kemudian di bulan Oktober kemarin, yang ngulang lagi ya kan, masuk lagi, itu kayaknya apa yang dimakan itu keluar, masuk makanan keluar, masuk makanan itu, hanya lambungnya, mungkin Allah udah sampai situ ya, caranya seperti itu. Tapi ada titik pesan atau apa, Ibu sempat ngobrol, katanya pernah sempat di rumah ada selamatan juga, doa gitu ya. Setelah itu keluar sempat fit ya. Itu sempat bawa acara juga dia di salah satu hotel di Nagoya, ya kan. Kemudian kita doa selamat lah di rumah ini, kebetulan ada iparnya 4 bulanan, berarti sekalian lah doa selamat ada juga. Udah biasa seperti biasa. Dia juga sudah ke luar negeri, sudah ke Australia lagi. Udah sering saya bilang, udahlah bang, istirahatlah dulu, bang kan kondisinya baru sehat. Ya tapi namanya dia hobi, juga ya kan. Setelah itu, Ibu, Aldo ini kan rame sama teman-teman, bahkan ada salah satu diva yang paling kemarin. Apakah dia udah tahu itu? Kemarin waktu Aldo meninggal, kirim papan bunga dari ini Kade. Ada dari Pak Raul ya, kami terima kasih lah dari Kade, dari Pak Raul. Banyak. Sempat dia telepon? Kalau telepon mungkin enggak lah, dari KD-nya aja juga ada juga nih. Dia penggemar setia ya. Pokoknya sempat ada karangan bunga ya dari Krisdayanti ya Ibu ya. Baik, karena di mana Aldo, di mana dia konser pasti Aldo datang begitu. Iya, sampai ke Malaysia pun dikejar. Mana pun dikejar. Terus KD-nya ke Batam pun telepon Aldo. Jadi Aldonya nanti datang ke sana bawa apa yang Nini suka kan. Di Batam kan terkenal rujaknya itu. Dia paling suka. Dia suka rujak yang di Batam nih, pokoknya setiap dia kesini rujak ataupun nanti mau bikin pancake pisang. Luar biasa sekali. Kayaknya rasa kebahagiaan memang dia, inilah panutan dia, idolanya gitu kan. Akhirnya terwujud semuanya. Aldo luar biasa sekali. Ada keinginan lain Bu, istilahnya dari Aldo yang pernah terurai ke mamanya, Aldo mau seperti ini deh, Aldo mau seperti ini. Apa yang kira-kira yang belum terwujud dari Aldo? Kayaknya kalau mau seperti ini nggak ada. Kayaknya dia udah mau seperti apa gitu, nggak ada, spesifiknya nggak ada. Cuman dia ingin dia berhasil membahagiakan orang tua, keluarga, berinvestasi, istilahnya tidak bergantung dari penghasilan per bulan, tapi dia bisa sukses ya. Ibu, satu yang saya kalau ketemu sama teman-teman juga, Dok, adek Aldo tuh udah punya Aldo udah punya cucu. Aldo kapan? Dia agak terenyuh sedikit gitu. Adakah ibu ngelontarin ke Aldo, Dok, lu bisa bahagiakan orang tua lu, Dok? Ya. Ada nggak pernah rasa niat itu terujar ke ibu? Kalau misalkan ada planning kita nih di ini Swing Talk, seperti apa kira-kira? Udah pernah ibu bilang, abang kapan lagi? Adik udah, ya lama dia ada waktunya. Ternyata memang udah ada. Dia tidak ngasih tahu. Setelah kami mempertemukan, kedua cincin ini. Jadi cincin ini nih dalamnya nama anak itu, Nur Aisyah, di dalamnya ini. Jadi itulah buat
waktu almarhum meninggal itu minta video callan ya kan sama ya memang belum jodoh atau gimana nggak ngerti juga, tapi ya cukup kita kaget karena dia tidak pernah bilang. Dia mungkin terlalu dia mau surprise atau apa mungkin. ya. Nur Raisa orang mana? Orang Majalengka. Oh. Tapi Mama udah pernah lihat wajahnya sebelumnya? Kita hanya berkomunikasi di sosial media karena dia kerja di Korea ya kan. Entah jadi apa gitu, pokoknya dia kerja di Korea. Dan mungkin dia ada target gitu ya untuk bikin surprise seperti itu. Tapi waktu Aldo sakit ada dia ini? Karena Aldo kayaknya orangnya nggak mau orang tahu. Sakit pun dia tak pernah cerita. Benar. Tak pernah. Kayaknya dia orang tahu dia senang aja dengan susahnya tuh berbagi dengan orang. Dia kayaknya modelnya gitu. Senangnya yang bisa dia berbagi, kalau susahnya dipendam. Ya? Jadi dia memang sifatnya seperti itu, nggak mau orang. Tapi di dalam frame-nya Aldo dengannya Nur Raisa sampai cincinnya udah dibuatin juga, ada namanya. Pernah nggak terlontar dari Aldo dulu? Ma ini loh Ma calon Aldo atau seperti apa? Dia pernah cerita? Dia nggak pernah cerita, cuman Nur Raisanya pernah nelfon. Jadi di situ mau bilang, Bang, kayak mana Nur Raisa tuh? Ya lah, mau kalau gitu. Cuman kan kita ya namanya orang laki-laki kan selektif ya. Kita kan mungkin nanti ada waktunya kalau memang ada apa. Tapi memang iya. Jadi kita matang, tapi yang nentuin kan yang di atas ya Ibu ya. Bu, yang paling Ibu yang nggak bisa lupain terhadap Aldo ini apa sih? Aldo tuh orangnya gimana ya? Dia romantis. Jadi kalau Ibu di dapur, tiba-tiba Ibu nggak tahu dia di belakang tuh udah meluk. Mama ngapain? Udah cium. Dan disitulah rasanya kangen gitu ya. Kangen dengan momen-momen itu. Terus kalaupun dia mau pergi, misalnya Ibu lagi tidur siang, dia tetap cium, Mama, Abang pergi. Dia tetap dia orangnya penyayang, terus sama orang tua tuh santun. Kami sebagai orang tua tuh bersyukur sekali karena pengabdian dia sebagai anak itu sudah cukup lah, kami bilang kan. Udah kami dibawa dia umroh, kami dibawa dia, udah didaftarkan dia haji. Tapi memang ajalnya kan, rencana juga mau umroh satu keluarga juga tahun ini. Tapi ya namanya ajal, kita kan nggak tahu rezeki jodoh maut semua Allah yang nentuin kan. Jadi harus ikhlas, harus kuat. Jadi sekarang Mama harus kuat, Mama harus anak Mama udah nggak ada. Jadi sekarang Mama hanya bisa kirim doa, karena itulah yang bekal dia di sana ya kan. Dan rencana Mama juga aset-asetnya seperti yang bisa belum berbentuk rumah, kalau masih tanah kami rencananya ingin menjual, kemudian kami ingin sumbangkan ke panti asuhan tapis karena dia pernah bilang yang bisa menolong kita itu Quran dan sedekah. Itu sebelum meninggalnya dia pernah bilang seperti itu. Ya. Jadi apa yang dia mau kita bikin. Aldo dia punya rumah, punya homestay, punya mobil, tanah, Ibu ya. Jadi yang belum berbentuk bangunan itu kita akan jual, kemudian kita sedekahkan atas nama dia supaya pahala dia juga mengalir kan. Tapi kalau yang homestay-nya memang biasanya, jadi mungkin kalau homestay itu kan masih bisa berlanjut, pun kita nanti setiap tahun masih bisa kurban, kita masih bisa berbagi dengan anak yatim juga. Jadi itulah yang mungkin tidak bakal kita jual. Ibu, berapa negara yang sudah dijajaki Aldo? Pengetahuan Mama lah. Banyak sekali ya, terakhir kita dia sih targetnya 50 negara. Baru berapa 40 berapa ya?
Mama, yang paling Mama nggak bisa lupa itu satu, terus yang kedua ada pesan nggak terhadap adik-adiknya apa Mama dari Aldo yang belum terwujud? Ya, kalau pesan itu nggak ada, Mama aja nggak punya firasat kalau dia mau pergi. Jadi sampai Mama tuh bawa balik dia dari rumah sakit tuh Mama bawa karena Mama yakin dia balik. Mama nggak ada firasat ya kan, tapi ya Allah udah berkehendak seperti itu. Dia orangnya nggak banyak apa ya, pesan-pesan apa gitu. Nggak mau berujar terlebih banyak ya dia. Iya itu orangnya istilahnya easy going gitu, nggak ada masalah tuh nggak usah diberat-beratin. Semua masalah bisa ada jalan keluarnya, itu saja seperti itu. Ada ucapan ibu mewakili pihak keluarga kepada Uswim Talk yang kali ini yang wawancara ibu, mungkin yang melihat hari ini seperti apa kira-kira ibu pesan harapan ibu? Mama sebagai orang tua dari Aldo Yonaldo Karisma, mohon maaf seandainya dalam Aldo bergaul ada yang kurang berkenan atau yang tersinggung. Mama atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon keikhlasan untuk memaafkan Aldo. Mana tahu kan semasa dia bergaul atau dimanapun, karena Aldo ini kan termasuk public figure ya kan, orang kenal, Batam apalagi terkenal, jadi mana tahu ada yang pernah tersinggung atau apa. Mama atas sama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja yang bisa Mama sampaikan, karena Mama juga tidak bisa menyampaikan satu-satu temannya Aldo juga. Mama tak tahu seberapa banyak. Terima kasih Mama, tetap kuat ya. Kita showing ini alat-alat Aldo nih, tempat Aldo kayaknya udah lama melalang buana, katanya ketemu juga akhirnya dengan ruangannya dia, kamarnya dia. Begitu kalau biasa dia daily activity, akhirnya udah terkapar katanya seperti ini. Oke, baik Ibu, kita tetap doain Aldo, mudah-mudahan dia husnul khotimah dan segala amal ibadahnya yang menyenangkan orang itu menjadi pahala buat Aldo tentunya. Baik, tetap semangat ya Mama ya. Ya, itu tadi wawancara kami dengan Mama Aldo. Saya saat ini berada di spesial atau private roomnya Aldo. Inilah kamar Aldo. Ini adalah benda-benda istilahnya merchandise ataupun souvenir. Kalau Aldo just looking around the world, targetnya ada 50 negara yang harus dia kunjungi, hampir mendekati, tapi tiba-tiba kuasa ilahi berbeda. Dan ini mengingatkan kita, brain kanan kita dan brain kiri kita terpadu. Ibaratnya kita terpupus dari orang bilang orang cakap malah itu lupa. Kalau kita nak lupa, susah nak menghilangkan, kita belilah benda-benda ini. Nak beli ke mana ke, seperti apa ke, ada di sini. Ya, masih di Batam Insight dan di Uswim Talk. Ini adalah benda-benda Aldo, barang-barang Aldo. Kalau dia kan dia suka traveler. Katanya dia workaholic, dengan traveler is the best. Dan ini dulu saya pernah ingat Aldo pakai topi-topi ini. Kalau dia tema-temanya dia mencocokin kalau untuk koboi-koboi. Dan ini varian-varian dan benda-benda yang masih dipertahankan oleh sang mama nantinya. Dan yang pastinya juga tadi koleksi-koleksi setiap dia hunting dari berbagai negara, dia tidak banyak-banyak membeli yang gede-gede, katanya yang kecil-kecil saja untuk dipajang mengingatkan dia telah berangkat